Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ummah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas materi nahwu pada bagian yang keempat. Dan pada bagian yang keempat ini, pertemuan yang keempat dari materi nahwu dan shorof, kita akan membahas isim. Ya, jadi seterusnya nanti insyaallah kita akan membahas isim. Dan nanti setelah isim baru kita akan membahas fi'il. Ya. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas isim ditinjau dari huruf terakhirnya. Ya, isim kata yang dilihat dari huruf terakhirnya. Sekarang fokus ke huruf terakhir sebuah kata. Fokus ke huruf terakhir sebuah kata. Ya. Jadi isim ditinjau dari huruf terakhir dibagi menjadi empat. Yang pertama namanya isim maksur. Ya, isim maksur. Yang kedua namanya isim mangkus. Yang ketiga isim mamdud. Yang keempat isim sahih. Ya, ini. Jadi dibagi empat. Pertama isim maksur, isim mangkus, isim mamdud, isim sahih. Dan insyaallah semoga bisa selesai pembahasan satu pertemuan isim maksur, mangkus, mamdud dan sahih. Ya. Sekarang kita mulai dari yang pertama adalah isim maksur. Jadi isim ditinjau dari huruf terakhir. Yang pertama adalah isim maksur. Ya. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif tegak. Ini alif tegak atau alif bengkok. Ini alif bengkok. Alif bengkok. Seperti ya tapi enggak ada titiknya. Tidak ada titik duanya di bawah. Ya. Kemudian yang huruf sebelumnya, ya sebelum ini maksudnya alif tegak atau alif bengkok, berharokat fathah. Harokatnya fathah. Sekali lagi, isim yang diakhiri dengan alif tegak atau alif bengkok, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya, Musa. Contoh lagi, Asa. Contoh lagi, Fata. Lagi, Mustafa. Ini. Jadi isim yang diakhiri dengan alif tegak atau alif bengkok. Sekarang ini lihat. Musa isim diakhiri dengan alif bengkok. Yang huruf sebelumnya yaitu sin, huruf sebelum alif bengkok ini sin berharakat fathah. Maka ini adalah isim maksur namanya. Isim maksur. Ya. Yang kedua asa. Asa diakhiri alif tegak. Alif tegak. Dan huruf sebelum alif tegak ini shad berharakat fathah. Maka asa adalah isim maksur. Begitu dengan fata. Fata ya diakhiri dengan alif bengkok. Sebelumnya fathah. Huruf sebelumnya fathah. Maka fata isim maksur. Mustafa juga demikian. Ya, alif bengkok diakhiri alif bengkok, kemudian sebelumnya harakat sebelumnya fathah. Maka Mustafa isim maksur. Nah, ini. Insyaallah ini mudah difahami. Ya. Kemudian sekarang catatan jika misalnya jika alif lam, nanti kalau ada nanti kita contohkan. Jika alif lam
dibuang jika alif lam pada isim maksur ya dibuang, maka alif ya, alif tegak atau alif bengkoknya ya tetap ada, tetap ditulis ya. Nah ini ya. Jadi jika alif lam pada isim maksur dibuang, maka alif bengkok atau alif tegaknya tetap ditulis. Contohnya, sekarang contohnya kita kasih alif lam, misalnya al-fata ya, al-asa. Al-asa. Ini ada alif lamnya. Nah kalau alif lamnya kita buang, maka alifnya tetap ada, tidak boleh dihapus. Ya, fatan asan, tidak boleh dihapus. Ini ya catatannya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah isim mangkus. Ya, isim mangkus. Ya, isim mangkus. Isim mangkus adalah isim yang diakhiri dengan ya. Kalau ini ya, dengan ya. Ya. Nanti ini dengan ya sukun. Ya dengan ya sukun. Ya. Yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Ini adalah isim mangkus. Jadi isim mangkus adalah isim yang diakhiri dengan ya sukun. Yang huruf sebelumnya, sebelum ya, berharokat kasrah. Contohnya apa? Al-qadi. Al-qadi. Contoh lagi, ad-da'i. 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 Contoh lagi, al-muhami. Atau ar-ra'i. Ar-ra'i. Ada. Jadi di sini sukun, tapi terkadang tidak ditulis ya. Sukun, terkadang enggak ditulis. Ini al-qadi, ad-da'i, ar-ra'i. Nah, jadi sekali lagi isim mangkus adalah isim yang diakhiri dengan ya sukun. Lihat, ya sukun. Ingat, ya sukun. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh berharokat. Tidak boleh berharokat fathah, kasrah. Enggak boleh. Ya sukun. Ya. Tasdid juga enggak boleh. Yang huruf sebelum ya sukun ini kasrah. Kan? Jadi al-qadi adalah isim mangkus. Ad-da'i juga demikian. Diakhiri ya sukun. Huruf sebelumnya kasrah. Ya. Ar-ra'i juga demikian, huruf sebelumnya kasrah. Ya, di akhir ya sukun, huruf sebelumnya kasrah.
Al-qadhi hakim, ad-da'i pendakwah, ya juru dakwah, ar-ra'i penggembala kambing, ya penggembala. Ini. Jadi al-qadhi, ad-da'i, ar-ra'i ini adalah isim mangkus, ya isim mangkus. Sekarang catatan untuk isim mangkus. Catatan ya untuk isim mangkus. Yang pertama jika alif lam pada isim mangkus dihilangkan, maka iya-nya, ya sukunnya itu, maka iya-nya pun dihilangkan. Nah, ya jika alif lam pada isim mangkus dihilangkan, maka ya-nya pun dihilangkan. Contohnya al-qadhi ini ya, al-qadhi kita hilangkan ya-nya, alif lamnya hilang, kemudian ya-nya pun ikut hilang. Jadi apa? Jadinya qadhin, jadinya kasrotain, jadinya ya kasroh tanwin, qadhin. Ya. Ad-da'i jadinya da'in. Alif lamnya hilang, iya-nya pun hilang. Da'in. Ar-ra'i jadinya ra'in. Kasrah tanwin. Ra'in. Iya-nya pun dihilangkan. Ya. Kemudian catatan yang kedua untuk isim mangkus, ya. Catatan yang kedua untuk isim mangkus. Yang kedua untuk isim mangkus adalah ya sukunnya itu, yaitu terakhirnya, ya sukunnya adalah huruf asli dari isim tersebut, ya isim tersebut, ya huruf asli dari isim tersebut, bukan tambahan. Bukan tambahan. Ya. Karena nanti banyak yang sukun juga, ya sukun juga. Kemudian huruf sebelumnya juga kasroh, tapi ternyata ya sukunnya itu tambahan. Contohnya misalnya ya, kitabi. Kitabi. Contoh lagi, qalami. Seperti ini. Ini ya-nya ini tambahan, ya. Dari mana mengetahuinya? Cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan terjemahannya. Ya di sini artinya saya. Ya. Kitab saya. Pulpen saya. Kalau ada seperti ini, walaupun itu diakhiri ya sukun sebelumnya kasroh, maka dia bukan isim mangkus. Ya, dia bukan isim mangkus. Karena tadi ingat, ya pada isim mangkus itu adalah huruf asli dari isim tersebut, isim mangkus tersebut. Ya, bukan tambahan. Berarti ini adalah tambahan. Ya, tambahan. Kenapa? Karena artinya saya. Jadi dua kata ini. Kitab sama saya ini. Kitab sama saya, dua kata. Ya.
Kalau isim mangkus tadi satu kata aja, al-qadhi hakim, seorang hakim. Satu kata aja. Bukan qadhi saya, ya bukan hakim saya. Ad-da'i, ya seorang dai, bukan dai saya. Ar-ra'i, seorang pengembala, bukan pengembala saya. Karena ini huruf asli, bukan tambahan. Ingat bagaimana cara mengetahuinya? Dari terjemahannya. Ya. Kalau ada artinya saya, walaupun diakhiri ya sukun, sebelumnya kasroh, maka itu bukan isim mangkus. Ya, bukan isim mangkus. Nah, kemudian catatan yang ketiga dari isim mangkus adalah, ya, ingat ya-nya, ya, ya-nya yaitu ya-nya sukun, ya, ya-nya disukun, ya. Karena nanti ada yang ya-nya ditasydid, sebelumnya kasroh juga. Contohnya apa? Kursiyun. Kursiyun. Nah, sebelumnya kasroh. Kan hampir sama dengan definisi isim mangkus, sebelumnya kasroh dan diakhiri ya, ya kan? Nah, ini ya juga. Tapi di sini ya-nya berharokat, dhammah, kasroh atau yang lainnya, dan tasydid. Tadi dia apa ya-nya? Ya-nya harus sukun. Walaupun ini huruf asli, ya pada kursi ini adalah huruf aslinya, bukan tambahan. Kursiyun ya kursi. Nah, gitu. Ini sedikit catatan dari isim mangkus. Ya, isim mangkus. Yang pertama tadi, catatan pertama adalah jika alif lam pada isim mangkus itu dibuang, dihilangkan, maka ya-nya pun dihilangkan sehingga menjadi kasratain, huruf terakhirnya. Qadin jadinya, qadin, ya. Yang kedua adalah ya sukun adalah huruf asli dari isim mangkus tersebut, bukan tambahan. Cara mengetahuinya adalah, ya, dengan terjemahannya. Kalau tambahan berarti artinya saya, kitabi, qalami, kitab saya, pulpen saya, nah, gitu. Kemudian yang ketiga, ingat ya harus sukun, tanpa tasydid, tanpa berharokat pokoknya. Ya, tidak berharokat. Ya. Nah, di sini sedikit tambahan juga. Ya sukun tanpa berharokat tadi kita bilang, ya. Kecuali nanti kalau fathah. Kalau sedang fathah, nanti kita akan jelaskan itu, ya, insyaallah. Jadi sabar dulu. Ini aja dulu. Ya, tidak boleh tasydid, harus sukun. Nah, gitu. Semoga bisa difahami. Kemudian yang ketiga, sekarang pembagian isim ditinjau dari huruf terakhirnya. Yang ketiga adalah isim mamdud. Ya, namanya isim mamdud. Isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan hamzah. Nah, dengan hamzah. Isim diakhiri dengan hamzah dan sebelum hamzah itu ada alif. Nah, ada alif. Sebelum hamzah ada alif. Contohnya binaun. Binaun apa artinya? Bangunan. Binaun bangunan. Contoh lagi hamra'u. Merah. Hamra'u merah. Contoh lagi dawaun. Nah, contoh lagi shifaun, banyak sekali contohnya ini. Shifaun. Nah, jadi sekali lagi, isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan hamzah. Hamzah, sebelum hamzah ada alif. Contohnya binaun. Binaun mamdud, kenapa? Karena diakhiri hamzah, sebelumnya alif. Hamra'u. Hamra'u kena hamzah, ya, isim mamdud karena diakhiri hamzah, sebelumnya alif. Dawaun juga gitu, diakhiri hamzah, sebelumnya alif. Shifaun juga gitu, kesembuhan. Dawaun obat, shifaun kesembuhan, diakhiri hamzah, sebelumnya alif. Maka ini isim mamdud namanya, isim mamdud.
ya. Yang terakhir, isim sahih. Ya, isim sahih. Kita tulis di atas saja. Isim sahih. Isim sahih adalah isim yang diakhiri isim yang tidak, ya, yang tidak diakhiri, maksudnya huruf terakhirnya ya, yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. 3 huruf di atas. Apa maksudnya di atas? 3 huruf maksur, mangkus, mamdud maksudnya, yaitu apa? Alif atau alif bengkok, ya. Kemudian ya sukun, kemudian hamzah. Nah, ini. Jadi nanti kalau isim yang tidak diakhiri dengan ini, ya sukun, hamzah, alif bengkok atau alif bengkok atau alif lurus tegak, maka itu isim sahih. Dan ini yang paling banyak. Ya, isim sahih paling banyak. Contohnya kitabun. Banyak ini contohnya. Ya, kitabun, qalamun, sarirun. Yang sudah dihafal di sulugha ya. Sarirun. Nah, ini. Kitabun isim sahih, kenapa? Karena dia tidak diakhiri huruf mangkus, huruf mamdud, huruf maksur. Nah, ini. Qalamun juga gitu. Qalamun, sarirun. Nah, jadi ini isim sahih. Ya, isim sahih. Nah. Jadi ini 4 ya, pembagian isim ditinjau dari bangunan atau huruf terakhirnya. Fokus ke huruf terakhir. Nah, sekarang apa sih faedah? Ya, faedah dari mempelajari ini. Ya, faedah dari mempelajari isim ditinjau dari huruf terakhir. Untuk apa kita mengetahui mangkus, maksur, mamdud, sahih? Untuk apa? Ya, di antaranya sekarang saya akan sebutkan satu aja. Di antaranya adalah jika isim-isim yang kita bahas di atas tadi didahului huruf jar, ya. Misalnya ila, misalnya huruf jar ila kan. Huruf jar apa fungsinya? Mengkasrohkan huruf terakhir kata setelahnya. Ingat-ingat tuh, mengkasrohkan huruf terakhir kata setelahnya. Sekarang lihat. Jika isim mangkus dan isim maksur, ya. Jika isim maksur dan isim mangkus diakhiri di awal didahului oleh huruf jar, lihat ilal isim maksur dulu. Ila Musa. Ilal qadi. Ilal qadi. Ini lihat. Ya. Jadi sekali lagi, jika isim maksur, ini maksur kan, dan isim mangkus diawali atau didahului dengan huruf jar ila, ya, maka kasrohnya tersembunyi, ya, kan fungsinya kan mengkasrohkan huruf terakhir ila, huruf jar kan, maka kasrohnya tersembunyi, kasroh tersembunyi, ya. Tersembunyi maksudnya apa? Tidak terucap, ya, tidak terucap dan tertulis. Nah, ini. Berarti ila Musa, tetap dibaca Musa, bukan Musi, bukan Musai. Ya, ila Musa. Ila Musa. Ya. Juga ini ilal qadi. Tetap dibaca qadi, bukan qadiyi. Bukan qadiyi, bukan. Ilal qadi. Ya. Ilal qadi. Jadi kasrohnya tersembunyi. Ini dia. Ini fungsinya diantaranya. Nanti jangan salah baca nanti ila Musai, ila Mustafai, ila Fatai.
Salah. Ya, tetap kasrohnya tersembunyi. Nah, kasroh tersembunyi ini dinamakan dengan apa? Kasroh muqaddarah namanya. Ya. Kasratun muqaddaratun. Nah, ini. Kasratun muqaddaratun, kasroh yang tersembunyi. Muqaddarah, kasroh yang tersembunyi. Nah, sekarang kalau yang mamdud dan sahih tampak dia. Misalnya fi ya, huruf jar kan fi juga. Fi kitabin. Ini isim sahih. Fi kitabin. Fi. Berarti kasrohnya tampak. Kalau isim sahih. Kalau isim mamdud fi apa tadi isim? Fi binain, di bangunan. Nah, binain. Kasrohnya tampak. Ini kalau isim mamdud dan isim sahih. Kalau isim maksur dan isim mangkus, maka kasrohnya kasroh muqaddarah, kasrohnya tersembunyi kalau didahului huruf jar. Nah, ini diantara faedah kita mempelajari ini diantaranya ya. Isim ditinjau dari huruf terakhirnya. Ya, insyaallah sampai sini dulu. Pertemuan yang keempat ini semoga bisa difahami. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.